Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 779. Lightning Devil Bane Ilahi. Wanita berjubah hitam itu berteriak kaget. Saat dia berpikir untuk membalas dengan marah karena serangannya dimentahkan, dia tiba-tiba melihat kilat yang keluar dari tubuh Han Li, jaring guntur yang bergerak bergegas untuk menyelimutinya. Kengerian di wajahnya, tubuhnya berubah menjadi asap ketika dia balas menembak, berusaha menghindari kilat dengan segala cara. Dengan wajah tanpa emosi, Han Li membuka sayapnya dan menghilang dari pandangan. Ketika dia melihat ini, wanita berjubah hitam segera mengingat apa yang telah dia dengar tentang Han Li dan buru-buru membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Tubuhnya yang asap mengabur dan beralih ke 8 salinan identik, masing-masing berdiri berdampingan. Masing-masing dari mereka tampak nyata, dan mengambil tindakan mereka sendiri, berpisah dan berhamburan ke berbagai arah dalam cahaya kuning. Tidak diketahui salinan mana yang benar. Dalam kilatan cahaya perak, Han Li muncul di tempat wanita asli itu berdiri, guntur berdering di belakangnya. Dia melirik coretan cahaya kuning yang tersebar dengan cara yang tenang. Bahkan ada sedikit cibiran di wajahnya. Kekuatan spiritual memasuki matanya, cahaya biru bersinar dari jauh di dalam pupilnya, mengaktifkan mata roh cerah. Han Li mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Siluet dalam cahaya kuning semuanya redup dan memiliki ki spiritual yang jarang. Mereka semua palsu. Hati Han Li bergetar dan dia buru-buru melihat sekelilingnya untuk tiba-tiba menemukan bahwa seutas senyum yang hampir tak terlihat diam-diam mendekatinya dari belakang. Wanita itu telah menggunakan teknik ilusi untuk menarik perhatiannya, dan memutuskan untuk menggunakan celah ini dalam perhatian untuk mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak padanya daripada melarikan diri. Wanita itu mampu dan berani. Kalau bukan karena mata roh cerahnya, dia tidak akan bisa mendeteksi dia. Teknik penghindaran wanita itu tidak kalah terampil dari Silvermoon, indera spiritual tidak cukup untuk menemukan jejaknya. Terkejut sampai ke inti, Han Li diam-diam berbalik dan terbang langsung ke arah kera besar itu seolah-olah dia tidak punya niat untuk mengejar wanita berjubah hitam itu. Kabut asap tipis sudah tiba sekitar 10 meter dari Han Li. Itu berhenti dan tubuh wanita itu tiba-tiba muncul di udara. Bilah cahaya kuning sepanjang 1 inci bersinar dari tangannya dalam upaya untuk menyerang Han Li dari belakang. Dari tampilannya, sepertinya dia akan secara tajam menyerang hati Han Li. Jika serangannya benar, tubuhnya pasti akan dihancurkan. Tetapi pada saat wanita itu hendak menyerang, Han Li berbalik dengan kabur, matanya langsung mengunci padanya. Dia membuka mulutnya, menembakkan cahaya keemasan dari mulutnya. Ah! Wajah wanita berjubah hitam itu berubah pucat pasi dan dia buru-buru berusaha menghindar, tapi dia sudah terlambat. Dia tidak bisa menghindari serangan dari jarak sedekat itu. Sebuah sambaran petir keemasan keluar dari mulut Han Li dan langsung mengenai bahu wanita itu, memenuhi udara dengan aroma yang membakar. Wanita itu berteriak sebelum jatuh dari langit. Han Li mengepakkan sayapnya, menghilang dengan guntur berdering di belakangnya. Tiba-tiba, Han Li muncul kembali di belakang wanita itu dengan satu tangan diselimuti api biru samar. Dia dengan lembut menempelkannya di lehernya. Lapisan es biru yang tebal menutupi seluruh tubuhnya, mengisolasinya dari sensasi lain selain dingin. Dia kemudian terus jatuh dari langit, terbungkus es. Han Li melayang tanpa bergerak di udara, sudah siap dengan segenggam petir muncul dari tangannya. Dia melepaskan kilat dan menangkap wanita es di dalamnya. Kemudian dengan kilatan jahat dari matanya, cahaya keemasan bersinar cemerlang di sekitar sosok esnya dan dalam serangkaian ledakan, wanita berjubah hitam berubah menjadi bintik-bintik cahaya es sebelum menghilang tanpa jejak. Satu-satunya hal yang tersisa di jala petir adalah Nas Chen Soul wanita itu. Kulit Nas Chen Soul putih pucat seolah-olah itu memegang Divine Devil Bane Lightning dalam ketakutan penuh. Han Li meliriknya dan tepat saat dia akan memusnahkan Nas Chen Soul, Nas Chen menjerit, "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah sahabat Dao dari Tuan Sekte Yin yang menyaring. Jika Anda membunuh saya, sekte saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati." Pendamping Dao Guru Saringan Yin yang menyaring. Han Li dengan dingin menyaksikan Nas Chen Soul sejenak sebelum tiba-tiba merelakan cengkeramannya pada petir dan berbalik. Nas Chen Soul wanita itu tertegun sejenak sebelum dengan gembira terbang melalui celah itu, pikirannya dipenuhi dengan pikiran jahat balas dendam. Tapi ketika dia berada 30 meter dari Han Li, jaring tiba-tiba mengencang sekali lagi, dengan erat mengikat Nas Chen Soul ke dalam jaring. Segera setelah itu, guntur meraung dan Nas Chen Soul wanita berjubah hitam itu berubah menjadi abu.
Sekarang aku sudah menghancurkan tubuhmu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu kesempatan untuk membalas dendam? Han Li bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya dan menghela napas dalam-dalam sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kera besar. Meskipun serangkaian peristiwa di mana Han Li memusnahkan wanita itu kompleks, masalah itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Prajurit mantra tua layu sudah terbang ke arahnya dalam seberkas cahaya keemasan selama masa bahaya. Tetapi pada saat itu, cahaya merah muda aneh muncul di dekatnya dan berubah menjadi awan merah muda besar, langsung menyelimuti prajurit mantra yang layu. Dalam serangkaian keributan, prajurit mantra tua layu itu berhasil menyebarkan kabut merah muda, dan cahaya di sekelilingnya berserakan untuk mengungkapkan kulit pucat. Dia dengan kaku menatap kabut merah muda dengan mata marah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Master Pengayakan Yin saat dia mengetahui Dao Companion-nya terbunuh. Dia hanya bisa menggertakkan giginya marah pada Han Li dan siapapun yang menghalangi dia. Serangkaian tawa lembut datang dari awan merah muda dan segera menghilang untuk mengungkapkan seorang pemuda tampan dengan wajah lembut. Dia adalah Cloudpart Iblis Sektonik Obligasi Harmonis. Devil Cloudpart tertawa kecil dan melirik Han Li. "Rekan Daoist Han, sekarang aku sudah membantumu, utangnya dilunasi." Baru saja terbang kembali dari membunuh wanita berjubah hitam, Han Li menjawab, "Hanya masalah kebetulan aku membebaskanmu. Saya tidak ingin dibayar. Lebih penting lagi, Divine Sage Ju bukanlah sesuatu yang bisa kita berdua tangani, dan dia tidak sendiri." Setelah itu dikatakan, Han Li mengalihkan pandangannya melewati pria tua yang layu itu. Selain prajurit mantra berjubah hitam yang melakukan yang terbaik untuk menghentikan pembantaian kera besar, ada pasukan prajurit mantra yang terbang melintasi cakrawala. Setan-setan Cloudpart mungkin, ekspresinya segera mengungkapkan kejutan ketika dia melihat jumlah besar mereka. Sebelumnya, Han Li berhasil menyelamatkan Devil Cloudpart dari penghalang dengan menggunakan 2 manik-manik petir. Tapi tepat saat Han Li membuat rencana untuk bertarung bersama dengannya, dia tiba-tiba melihat In Shifting Sect melepaskan sejumlah besar korporasi lapis baja tembaga. Saat itulah Han Li memutuskan untuk melepaskan Weeping Soul Beast, penasaran dengan kemampuannya sekarang karena dia telah menyempurnakan Weeping Soul Pearl secara keseluruhan. Segera setelah itu muncul itu menyebabkan kegemparan dengan antusiasme yang besar dan mulai dengan kuat menyerap mayat-mayat halus di sekitarnya. Tetapi yang mengejutkan adalah seberapa efektif binatang Weeping Soul itu terhadap mayat yang telah dipupuk para pembudidaya. Han Li tahu bahwa Weeping Soul Beast mahir melahap jiwa iblis dan hantu, tetapi tampaknya kemampuan anehnya telah mengalami evolusi bersama dengan tubuhnya. Kejutan untuk memastikan, tapi selamat datang. Sekarang mereka telah menemukan diri mereka menghadapi begitu banyak prajurit mantra. Han Li dan Devil Cloudpart saling melirik, keduanya berniat melarikan diri. Namun, Weeping Soul Beast masih mengamuk di antara tentara mayat yang dimurnikan. Han Li tidak mau meninggalkannya di sana. Sama seperti Han Li berpikir untuk menggunakan Weeping Soul Pearl untuk memerintahkannya mundur, dia tiba-tiba mendengar suara tawa dari belakangnya. "Jangan takut, rekan Daoist Han. Karena Anda telah melepaskan binatang buas hebat ini untuk berurusan dengan mayat-mayat yang dimurnikan, kami akan membantu Anda menangani para pejuang mantra ini." Ketika Han Li mendengar suara Long Han, dia merasakan jantungnya bergerak. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Long Han 100 meter jauhnya, memimpin pasukan pembudidaya. Han Li senang. Tidak heran para pendekar mantra tidak segera meluncurkan serangan. Tampaknya mereka memperlakukan situasi dengan hati-hati, setelah melihat bala bantuan kultivator mendekati mereka juga. Ketika Long Han melihat diri bentuk iblis Han Li, jejak keheranan sesaat muncul di wajahnya, tapi dia segera menutup mata untuk itu. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya tentang hal itu. Para pembudidaya semua menyaksikan para pendekar mantra di seberang mereka. Seluruh medan perang sudah melalui perjuangan pahit, dan saatnya telah tiba untuk pertempuran yang menentukan. Kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri serta sejumlah besar kerugian. Namun, pertempuran ini bukan hanya spar. Mereka yang kalah dalam pertempuran, kehilangan nyawa mereka, dan mereka yang menang harus melanjutkan perjuangan, kelelahan. Long Han telah mengirim pembudidaya lain untuk membuat Tian Song sibuk, membebaskan Dao Companion Feng Bingnya untuk pertempuran yang berbeda. Hanya ketika mereka bersama-sama dia akan memobilisasi kekuatan sejati mereka. Sekarang masalah telah mencapai tahap ini, Long Han tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada prajurit mantra tua yang layu. Long Han dengan lembut melambaikan tangannya. Pasukan yang telah dia pertahankan sampai sekarang adalah elit. Mereka segera memanggil harta sihir mereka dan memulai serangan penting mereka, tubuh mereka bersinar dengan cahaya terang. Prajurit mantra yang mereka hadapi juga tidak biasa, dan mereka memanggil ki spiritual mereka untuk menghadapi mereka.
Tiba-tiba, konfrontasi terakhir antara masing-masing pasukan akan segera dimulai. Meskipun prajurit mantra memiliki prajurit mantra Naschen Soul terlambat tambahan, dengan Devil Cloud Part hadir bersama dengan 4 pembudidaya Naschen Soul pertengahan lainnya, mereka akan dapat dengan paksa menahannya. Hanli berpikir untuk bergabung dengan serangan terhadap prajurit mantra pria tua itu, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke burung suci, ekspresinya sangat berubah. Chapter 780, Hantu Darah versus Raksasa Batu. 7 penggarap kebenaran besar dan setan Yin yang mampu menahan burung suci Moulan. Tetapi setelah waktu yang singkat, mereka segera mendapati diri mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kedua setan itu menangani diri mereka sendiri dengan relatif baik dan mampu melepaskan angin Yin dan Undead Ki untuk menangkal api biru. Namun, para pembudidaya 7 kebenaran besar sekarang kehabisan kekuatan sihir dan mereka tidak bisa lagi bertahan. Ada 2 lelaki tua yang sangat tegang. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan cahaya spiritual redup dan seorang lelaki tua berwajah pucat dengan ki putih tampak bergoyang-goyang di sekitar hidung dan mulutnya. Keduanya jelas mendorong melewati batas mereka menggunakan teknik rahasia. Hanli mengerutkan kening dan melirik beberapa pembudidaya mati di dekatnya sebelum melihat prajurit mantra yang berdiri berjaga di dekat lentera kuno. Jaga Beeping Soul Beast dan jangan biarkan apapun terjadi padanya. Tarik jika itu dalam bahaya. Aku akan pergi untuk memusnahkan lentera kuno. Hanli berbicara dengan suara yang tak terdengar dan melemparkan mutiara jiwa menangis di belakangnya. Dalam kilatan cahaya putih yang lemah, mutiara menghilang dari pandangan. Iya. Tuan, harap berhati-hati. Kemampuan merak itu benar-benar kuat. Suara khawatir Silvermoon datang dari belakangnya. Hanli mengangguk dengan tenang dan ketika dia melihat bahwa tidak ada orang di dekatnya yang memperhatikannya, dia kabur dari pandangan dan menghilang. Hanli menggunakan teknik pelatihan ulang tanpa nama Ki untuk menyembunyikan dirinya. Meskipun teknik penyembunyian Hanli jauh lebih rendah daripada teknik Silvermoon, teknik pelatihan ulang Ki ini mampu menyaingi tekniknya sendiri. Hanli telah mencapai puncak teknik ini. Tidak hanya dia bisa sepenuhnya menghapus ki spiritual dari tubuhnya sendiri, dia juga mampu secara paksa menyembunyikan aura dari tubuhnya sendiri. Sampai saat ini, dia tidak hanya menyembunyikan diri dari spell Warrior Lei, tetapi juga Moulan Sacred Bird yang tak terduga. Di kejauhan, mantra prajurit Lei samar-samar mengungkapkan jejak kekhawatiran ketika dia melihat para pembudidaya bertengkar dengan pria tua yang layu. Meskipun dia masih menjaga lentera kuno, dia menoleh ke burung besar dan memohon burung itu dalam bahasa kuno. Ketika burung api biru itu mendengar ini, mau tak mau berhenti dan berbalik untuk melirik pertempuran lelaki tua yang layu itu. Dengan sedikit rasa jijik dari matanya, ia segera memutar kepalanya ke belakang dan menembakkan beberapa bola api biru ke langit, memukul mundur para pembudidaya 7 kebenaran agung dan meninggalkan mereka dalam kebingungan. Kemudian dengan teriakan yang jelas, ia membentangkan sayapnya dan naik ke langit. Itu berputar sekali di udara sebelum menghadap ke arah pertempuran pria tua yang layu itu. Kemudian dengan gemetar sayapnya, hamparan besar bulu biru mulai turun dari tubuhnya, dan dalam sekejap cahaya, masing-masing bulu berubah menjadi burung api biru kaki panjang. Tanpa memerlukan perintah, beberapa ratus burung api ini menggaet dan merentangkan sayap mereka, menembak ke arah pertempuran. Mantra prajurit Lei merasa lega di tempat kejadian. Dengan burung hantu ini, hanya masalah waktu sebelum kemenangan menjadi milik mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan dari pusat medan perang. Mantra prajurit Lei dengan bingung melirik ke sumber suara. Hanli yang hati-hati. Menyelinap lebih dekat ke mantra prajurit Lei juga kagum dengan suara itu. Di jantung medan perang, sebuah kontes yang paling penting sedang berlangsung. Formasi jiwa Myriad, kabut yang terbentuk di bawah upaya gabungan dari beberapa puluhan murid roh sekte roh, akhirnya berhenti dan tanpa bergerak melayang di udara. Menghalangi itu adalah pasukan binatang buas berongga yang dibentuk oleh beberapa Sage Moulan serta raksasa batu. Di bawah komando Sage Moulan, raksasa batu itu bergerak untuk memblokir formasi jiwa segudang setelah mengalahkan para pembudidaya surgawi selatan yang menyerangnya. Kebisingan baru-baru ini sebenarnya raksasa batu menampar tangannya ke kabut hantu. Bahkan sebelum telapak tangannya mendarat, batu-batu besar yang tak terhitung jatuh dari tangannya. Tidak peduli seberapa percaya diri para murid roh sekte dalam formasi mantra Myriad Soul, mereka tidak berani menerima serangan. Dengan desisan yang cepat, kabut hantu menghindar dari jalan, menempuh jarak 100 meter sebelum berhenti. Ketika kombatan surgawi selatan dan Moulan melihat ini, mereka semua menyadari bahwa pertempuran telah mencapai titik paling kritis. Akibatnya, penatua sekte roh hantu yang bertanggung jawab atas formasi datang ke keputusan untuk menggunakan manuver pembunuhan formasi mantra, terlepas dari biayanya.
Sebelum raksasa batu itu bisa lebih jauh mengejar kabut hantu, mantra suram diucapkan oleh para pembudidaya dalam kabut hantu. Saat ratapan hantu menjerit dari kabut, pilar cahaya merah menyala melonjak ke langit dan kabut hantu hitam yang mengerikan mengikutinya seolah-olah dinodai oleh cahaya, berubah merah ketika mantra berlanjut. Ketika dua orang bijak Maulan yang berdiri di atas bahu raksasa batu melihat ini, mereka tampak bingung. Sesaat, mantra itu berhenti dan kabut merah menyala untuk mengungkapkan beberapa puluhan lampu berwarna yang melarikan diri dari kabut dengan kecepatan tertinggi. Mereka adalah para pembudidaya dari sekte roh hantu. Kedua orang bijak Maulan bingung saat melihat. Pada saat itu, kabut merah menyala kembali setelah ditinggalkan oleh para pembudidaya sekte roh hantu. Beberapa tentakel berbagai ukuran muncul sebentar-sebentar dari kabut dan menari-nari dengan liar ketika pusat kabut mulai menyusut dengan cepat. The Ghost Spirit Sect Elder yang bertanggung jawab atas formasi berbalik menghadapnya setelah terbang 20 meter jauhnya. Dia melirik kabut merah tua dan berpikir, setelah menyerap begitu banyak esensi darah dari para prajurit mantra dan pengorbanan darah sukarela, pasti itu akan berhasil. Ketika sesepuh roh sekte saksikan menyaksikan dengan gelisah, kabut merah menyusut lebih dari setengah ukurannya sebelum mulai menggeliat. Ketika dua orang bijak Maulan mengendalikan raksasa batu melihat ini, mereka segera memerintahkan raksasa untuk menginjaknya dengan keras. Tiba-tiba, permukaan tanah dikaburkan dari pandangan oleh angin yin yang menyeramkan, dingin sampai ke inti. Bahkan raksasa batu itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Pada saat para prajurit mantra Maulan dapat melihat apa yang terjadi, mereka dengan heran menemukan bahwa hembusan kuning angin yin mengelilingi kabut merah, mengaburkannya dari pandangan. Tapi kemudian angin kuning diterbangkan dengan paksa oleh siluet merah saat muncul dari dalam. Ketika kedua Maulan Sages melihat penampilan siluet, mereka merasakan napas mereka menjadi dingin. Itu adalah Bloodveil Ghost setinggi 30 meter. Kepalanya yang jahat memiliki dua tanduk dan dua taring berkilau, keduanya tajam-tajam, dan ekor kuda tampak terbentuk di belakangnya. Lengannya tampak terpahat dari kayu dengan jari-jari seperti belati dan lapisan sisik tembus pandang membungkus mereka. Meskipun hantu jahat biasanya dikatakan besar, itu beberapa kali lebih kecil jika dibandingkan dengan raksasa batu. Namun, hantu itu tidak menunjukkan rasa takut dan malah meneriaki raksasa itu saat menatapnya dengan kilatan dingin di matanya. Itu menundukkan kepalanya dan tubuhnya melesat seperti panah, meluncurkan dirinya di kaki bawah raksasa batu. Itu memperpanjang cakarnya dan mengusap, segera membelah sebagian besar batu. Kedua Sage Maulan tidak bisa membiarkan ini berlanjut dan segera memiliki raksasa batu untuk membentuk tinju dan menjatuhkan dengan kecepatan kilat, mengetuk hantu Bloodveil lebih dari 30 meter jauhnya. Pemogokan itu meledak setengah dari kepalanya, tetapi berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian dalam sekejap cahaya merah tua, kepalanya dipulihkan saat dibebankan ke raksasa batu sekali lagi. Dalam alarm marah dua Sage, mereka memerintahkan binatang roh berongga untuk menyerang dan melepaskan harta sihir mereka sendiri untuk membantu raksasa. Adapun para pembudidaya sekte roh hantu yang telah melarikan diri dari kabut hantu, mereka segera berbalik dan bergabung dengan pertempuran. Ledakan terus pecah saat cahaya merah terus menyala dari medan perang. Mantra prajurit Le mengerutkan kening saat melihat ini dan terus menonton pertempuran dalam keheningan. Sebagai Maulan Sage, dia tahu kekuatan raksasa batu dan terkejut melihat bahwa pembudidaya surgawi selatan mampu menyamakannya. Tapi dia tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Selama raksasa batu itu bisa bertahan beberapa saat lagi, dia bisa memanggil burung suci Maulan untuk memusnahkan mereka dan memutuskan pertempuran. Dengan pemikiran itu, dia melirik burung besar itu tidak jauh dari situ. Seolah-olah mengetahui bahwa itu adalah momen yang menentukan di medan perang, burung suci Maulan mengerahkan seluruh roh apinya Ki untuk menyelimuti area seluas 300 meter menjadi lautan api biru. Dalam penyebaran sayapnya, itu memisahkan 7 pria tua dan setan yin yang. Lautan api di bawah terbagi menjadi dua, memisahkan dua setan dari satu sama lain. Dengan dua iblis dikebiri, ia kemudian memfokuskan sebagian besar serangannya pada 7 pembudidaya besar kebenaran. Karena tidak dapat bertahan, ketujuh pria tua ini segera menemukan hidup mereka dalam bahaya. Mantra prajurit Le puas dengan adegan itu. Ketika dia berbalik dan melihat bahwa lentera masih setengah penuh dengan minyak, hatinya tampak sangat tabah. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat alisnya dan matanya menyipit. Dengan gerakan cepat, dia memanggil bara api dari salah satu lentera dan dalam lambaian tangannya, lenyap. Cahaya azur menyala di area yang 100 meter jauhnya, diikuti oleh teriakan alarm. Siluet muncul dengan tubuhnya berkilau dalam cahaya biru, lapisan api menyelimutinya. Segera setelah itu, mantra prajurit Le membentuk gerakan mantra dengan tangannya, membakar api di sekitar penghalang cahaya biru.
Kemudian dengan teriakan menyedihkan, nyala api mengubah sosok itu menjadi abu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.